Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himatul Alia dengan NIM 4130236012, Prodi S1 BGSD. Mata kuliah Filsafat Pendidikan, dosen pengampu Bapak Sunanto, SPD MPD, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif. Sebelum saya menjelaskan teori perkembangan kognitif, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu filsafat dan filsafat pendidikan. Filsafat adalah kajian mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan fundamental mengenai eksistensi, pengetahuan, nilai, akal budi, moralitas, dan realitas. Ia mencoba memberikan pemahaman yang mendalam terhadap aspek-aspek mendasar kehidupan dan pengetahuan. Filsafat pendidikan sendiri adalah cabang filsafat yang mempertanyakan tujuan, arti, dan nilai dari pendidikan. Ia mencari pemahaman mendalam tentang hakikat pendidikan serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Teori perkembangan kognitif adalah pandangan atau kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana individu mengembangkan kemampuan berpikir, memahami, dan berproses informasi seiring berjalannya waktu. Salah satu tokoh terkenal dalam teori ini adalah Jean Piaget yang menekankan peran kematangan kognitif dalam perkembangan anak. Teori ini memandang perkembangan kognitif sebagai suatu proses langkah-langkah yang melibatkan perubahan struktural dalam cara individu memahami dunia di sekitarnya. Di sekolah dasar, teori perkembangan kognitif dapat diterapkan dalam berbagai cara. Yang pertama, menggunakan materi yang sesuai dengan tahapan pikiran. Merancang pembelajaran yang mempertimbangkan tingkat kesiapan kognitif siswa dalam menangkap informasi. Misalnya, materi pelajaran yang lebih konkret untuk siswa yang berada di tingkat pikiran konkret operasional dan lebih abstrak untuk siswa yang berada di tingkat formal operasional. Yang kedua, pembelajaran berbasis pengalaman. Memberikan pengalaman langsung kepada siswa dan mendorong eksplorasi dan pemecahan masalah. Melalui eksperimen atau kegiatan praktik, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep yang dipelajarinya. Yang nomor 3, pemberian tantangan yang sesuai. Memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa memungkinkan mereka untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan kognitif mereka secara progresif. Ini melibatkan memberikan tugas atau masalah sesuai dengan tingkat pemikiran mereka. Yang keempat, diskusi yang merangsang berpikir. Diskusi yang mendorong siswa untuk berpikir secara kritis, merangsang pertanyaan tentang menyelidiki konsep-konsep dan dipelajari. Diskusi ini dapat membantu siswa memperluas cara mereka memandang dan memahami hal-hal di sekitar mereka. Yang nomor 5, dan terakhir, pendekatan kolaboratif. Mendorong siswa untuk belajar satu sama lain, berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah atau bekerja dalam kelompok untuk menentukan solusi dan penjelasan atas konsep yang kompleks. Contoh penerapan teori perkembangan kognitif di sekolah dasar bisa termasuk menggunakan berbagai metode pengajaran seperti cerita yang merangsang pemikiran abstrak, eksperimen sederhana untuk memahami konsep-konsep ilmiah, diskusi kelompok tentang masalah moral atau sains serta proyek-proyek kolaboratif yang membutuhkan pemecahan masalah. Bisa juga menggunakan model pembelajaran berbasis permainan untuk anak usia dini atau strategi pengajaran yang mempromosikan pemecahan masalah untuk siswa yang sudah berada pada tahap operasional formal. Setelah saya menjelaskan apa itu filsafat, apa itu pendidikan, apa itu teori perkembangan kognitif, berbagai cara penerapannya, contoh penerapannya. Sekarang saya tidak lupa menjelaskan apa tujuan dari teori perkembangan kognitif. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi perkembangan kognitif siswa dan membantu mereka membangun pemahaman mereka tentang dunia dengan cara yang sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.